Rina hanya ingin menyewakan kamar, tapi siapa sangka yang datang justru mengguncang hatinya. Damar, anak kos sederhana, perlahan mengubah sunyi jadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Apa yang terjadi saat batas antara kasih sayang dan cinta mulai kabur? Yuk simak kisahnya. Karena cerita ini akan membuatmu bertanya, sejauh apa cinta bisa tumbuh dari hal-hal yang paling tak terduga antara sewa dan rasa cinta. Rina membuka dengan rutinitas yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Sebagai pemilik kos yang telah mengelola rumah sederhananya selama bertahun-tahun, setiap pagi dimulai dengan menyapa matahari yang baru muncul di ufuk timur dan mempersiapkan sarapan sederhana bagi para penghuni. Di antara deretan kamar yang terawat, ada satu kamar yang kini memiliki arti lebih bagi dirinya. Damar, anak kos yang baru datang, segera mencuri perhatian Rina sejak hari pertama ia menjejaki kaki di rumah kos itu. Bukan hanya karena penampilannya yang tampak rapi dengan pakaian yang selalu bersih, melainkan karena sikapnya yang tenang dan cara bicaranya yang santun. Saat pertama kali ia mengucapkan, "Selamat pagi, Bu." Dengan senyum tulus, Rina merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah getaran kecil di dalam hatinya yang lama tak terasa. Hari demi hari, pertemuan singkat di koridor, senyuman di ruang tamu, dan obrolan ringan saat waktu makan bersama perlahan menjadi bagian dari keseharian mereka. Rina merasa nyaman ketika Damar duduk di meja makan, berbagi cerita tentang kuliah dan kehidupan kota besar yang berbeda dengan keseharian di kosnya. Percakapan itu mengalir natural, tanpa ada maksud berlebihan, namun membawa kehangatan tersendiri bagi Rina yang selama ini menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang teratur. Suatu pagi, saat mengantarkan sarapan ke masing-masing kamar, Rina menemukan Damar sedang duduk di teras dengan buku catatan di tangan. Ia tampak larut dalam pikiran, menatap jauh ke arah halaman depan seolah mencari inspirasi atau pelarian dari beban tugas kuliah yang menumpuk. Merasa iba, Rina mendekati dengan langkah perlahan. "Selamat pagi, Damar. Bukumu tebal sekali. Ada tugas penting atau sedang menulis sesuatu?" Tanya Rina dengan suara lembut namun bersahaja. Damar menoleh dan tersenyum. "Selamat pagi, Bu. Iya, saya sedang mengerjakan tugas akhir. Kadang-kadang ide-ide sulit mengalir, jadi saya mencoba mencari ketenangan di sini." Obrolan sederhana itu membuat Rina merasa terhubung dengan Damar. Di balik kesibukannya, terdapat keinginan untuk berbagi dan berdiskusi tentang kehidupan. Rina pun mulai meluangkan waktu lebih untuk mendengarkan cerita-cerita kecil yang dilontarkan Damar setiap kali bertemu di lorong atau di ruang tamu. Ia menanabas bahwa setiap kata yang keluar dari mulut Damar membawa nuansa harapan dan semangat yang membuat hari-harinya semakin berarti. Sore itu, ketika langit mulai memerah dan angin bertiup sepoi-sepoi, Rina memutuskan untuk menyudahi pekerjaannya lebih awal. Ia menyiapkan teh hangat di ruang tamu dan duduk di kursi dekat jendela menunggu kehadiran Damar yang biasanya pulang dari kelas. Tak lama kemudian, Damar muncul dengan langkah pelan, tampak letih namun tetap menyapa dengan ramah. "Bu, saya baru selesai dari kelas dan tugas menumpuk di kampus." "Terima kasih sudah menyiapkan teh," ujar Damar sambil duduk di kursi di depannya. Mereka berbincang santai mengenai hari-hari yang telah berlalu, berbagai rintangan yang dihadapi Damar di bangku kuliah, dan kisah-kisah sederhana yang membuatnya tertawa. Bagi Rina, setiap cerita yang diceritakan Damar membuka jendela baru ke dunia yang gak sebelumnya terasa asing baginya. Ia mendengarnya dengan penuh perhatian, mencoba mengerti perasaan dan pikiran sang anak kos. "Kadang saya merasa sendiri di tengah keramaian ini, Bu. Mungkin karena di kampus, semua orang sibuk dengan urusan masing-masing," ungkap Damar dengan tulus. Rina hanya tersenyum. "Setiap orang punya cerita masing-masing, Nak. Yang penting jangan pernah merasa sendirian. Di sini ibu selalu ada untuk mendengarkan," ujarnya. Pernyataan itu bukan sekadar kata-kata penghiburan, melainkan sebuah janji bahwa ia selalu siap memberikan perhatian tanpa pamrih. Suasana ruang tamu yang sederhana berubah menjadi tempat di mana kehangatan persahabatan tumbuh perlahan, menyusup ke dalam setiap sudut hati yang mungkin telah lama terluka. Malam harinya, setelah seluruh penghuni kos sudah tertidur, Rina duduk di ruang kerjanya yang kecil sambil menulis di buku harian. Ia mencoba menuliskan perasaannya yang mulai tumbuh tanpa disadari. "Hari ini, Damar membuat saya tersenyum lebih dari biasanya. Mungkin ada sesuatu yang berbeda dalam kehadirannya, sesuatu yang membawa harapan baru di setiap langkah." Tulisnya dengan penuh kejujuran. Setiap huruf yang tertulis seolah menjadi saksi bisu dari perasaan yang ia simpan,
Perasaan yang ia tahu harus dijaga dengan bijak. Keesokan harinya, saat pagi menyingsing, Rina kembali menyambut hari dengan semangat baru. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, namun kali ini dengan tambahan harapan yang tak terucap. Damar yang selalu datang dengan cerita dan senyum, perlahan-lahan mengisi kekosongan di dalam hidupnya. Setiap interaksi menjadi momen berharga, setiap obrolan menjadi jembatan yang menghubungkan hati mereka. Tak ada kata yang berlebihan, tidak ada ungkapan yang berlebihan. Cinta yang tumbuh antara mereka adalah cinta yang sederhana, lahir dari kepedulian, perhatian tulus, dan dari waktu yang dihabiskan bersama dalam keheningan yang penuh makna. Rina tahu bahwa perasaan ini memiliki batas, bahwa ia harus selalu mengedepankan kebaikan dan kenyamanan Damar sebagai anak kosnya. Namun di balik setiap senyum dan sapaan, tersimpan harapan bahwa pertemuan mereka bukanlah kebetulan semata. Matahari pagi menyelinap perlahan melalui celah tirai kamar kos, menyalakan warna keemasan yang menari di atas lantai kayu. Pagi itu terasa berbeda. Di antara hiruk-pikuk aktivitas pagi, Rina merasakan ada getaran lembut yang menggetarkan hatinya. Sejak pertemuan singkat di hari-hari sebelumnya, kehadiran Damar semakin memberi arti pada setiap detik yang dilalui. Kini perasaan yang dulu hanya berupa kehangatan perhatian berubah menjadi sesuatu yang lebih mendalam dan sulit dijelaskan. Di ruang makan kecil yang sederhana, Rina sudah menyiapkan secangkir kopi hangat dan roti bakar dengan selai buah. Ia duduk di meja, menatap kosong keluar jendela, sambil teringat kembali senyum tulus Damar semalam ketika ia menceritakan kisah perjuangan di bangku kuliah. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Rina merasa seakan terhipnotis oleh kebenaran dan kejujuran yang terpancar. Ia pun menghela nafas, merasakan betapa perasaan itu semakin mengakar. Tak lama kemudian, terdengar ketukan pelan di pintu. Damar datang dengan langkah ragu, membawa secangkir teh hangat yang sempat disiapkan untuknya beberapa hari yang lalu. "Bu, pagi, saya ingat ibu pernah bilang, teh ini bisa menghangatkan badan di hari yang dingin," ujarnya sambil tersenyum penuh arti. Rina mengembalikan senyuman itu dengan kehangatan yang berbeda. "Iya, Nak. Semoga teh ini bisa menenangkan hati yang sedang lelah," jawab Rina dengan suara lembut. Seolah ingin menyampaikan bahwa setiap tegukan teh itu mengandung doa dan harapan untuk hari yang lebih baik. Mereka duduk berdua di meja makan, menikmati secangkir kopi dan teh sambil berbincang ringan. Kali ini, obrolan tak hanya berisi cerita tentang tugas dan kuliah, namun juga tentang mimpi-mimpi yang tersimpan di balik keraguan. Damar menceritakan tentang harapannya untuk mengukir masa depan yang gemilang, sementara Rina dengan sabar berbagi kisah masa lalunya yang penuh liku. Dalam setiap kata yang terucap, terasa benang-benang kepercayaan dan keintiman yang mulai terjalin. Di sela-sela obrolan itu, mata mereka sering bertemu. Ada keheningan yang bukan sekadar kekosongan, melainkan keheningan yang dipenuhi arti. Saat Damar sesekali menunduk, Rina tak bisa menahan diri untuk menatap lembut wajahnya, menyimpan rahasia kecil dalam hati yang telah lama terkunci. Perasaan itu tumbuh perlahan seperti embun yang menempel pada dedaunan di pagi hari, segar namun tak terhindarkan. Suatu sore, hujan mulai turun dengan rintik yang menenangkan. Di tengah suara rintik hujan, Rina mengajak Damar duduk bersama di ruang tamu yang hangat. Lampu-lampu kecil dinyalakan, menciptakan bayangan lembut di dinding. Mereka duduk berhadapan, berbagi cerita tentang kenangan masa kecil dan harapan yang belum terwujud. Suasana itu membuat kehadiran satu sama lain terasa sangat berarti. Seolah dunia di luar ruangan pun melambat untuk memberi ruang pada percakapan mereka. "Bu, kadang saya merasa seperti hidup ini terlalu cepat. Saya takut jika saya tidak sempat menikmati setiap momennya," kata Damar dengan suara lirih, memandang keluar jendela seolah mencari makna di balik tetesan hujan. Rina bisa menyum pelan, "Yo berkata, hidup memang berjalan cepat, Nak. Tapi kadang kita perlu berhenti sejenak untuk merasakan keindahan di dalamnya. Setiap detik yang kita lalui, sekecil apapun, membawa cerita yang berharga." Kata-kata itu mengalir lembut, mengisi ruang di antara mereka yang dulu terasa kosong. Saat hujan semakin deras, Damar meraih tangan Rina secara perlahan, seolah mencari kepastian bahwa ada kehangatan yang tak terucapkan di antara dua jiwa yang berbeda zaman. Tangan itu bukan sekadar sentuhan fisik, melainkan simbol dari kepercayaan dan harapan yang terjalin tanpa perlu banyak kata. Dalam sentuhan itu, tersimpan janji untuk mendengarkan satu sama lain, untuk terus mendekat tanpa harus mengubah keadaan. Setelah hujan reda, malam pun tiba.
Langit dihiasi bintang-bintang yang berkelap-kelip, seakan ikut menyaksikan keindahan momen itu. Rina duduk di balkon kecil, menikmati udara sejuk sambil merenungkan perasaan yang semakin dalam. Ia tahu bahwa hubungan ini tak hanya tentang pemilik kos dan anak kos, melainkan tentang dua insan yang menemukan titik temu dalam kesederhanaan. Meski perbedaan usia dan latar belakang kerap menyisakan keraguan, hati Rina yakin bahwa keikhlasan adalah kunci untuk merawat cinta yang tumbuh perlahan. Malam itu, di tengah sunyi yang penuh makna, Rina menuliskan di buku catatannya, "Setiap pertemuan membawa warna baru, di antara tawa dan air mata, aku menemukan kehangatan yang mampu menyejukkan jiwa." Damar, dengan segala kesederhanaannya, telah mengajarkan bahwa cinta tidak perlu seremonial. Ia hanya perlu tulus dan hadir dalam setiap detik yang kita lewati bersama. Pagi berikutnya, kehangatan itu terus terasa. Ada keinginan yang menggelora dalam diri Rina untuk lebih mendekatkan diri, untuk mengungkapkan perasaan yang telah lama tersembunyi. Namun, ia juga tahu bahwa harus ada kehati-hatian agar perasaan ini tidak mengganggu kehidupan Damar yang masih berada di persimpangan mimpi dan harapan. Setiap kali melihat Damar sibuk menulis atau membaca di pojok ruang tamu, Rina merasakan getaran lembut yang menyusup ke relung hatinya. Ia baik buat catatan kecil tentang setiap momen, menyimpan setiap senyum, setiap tawa, seolah itu adalah harta yang harus dijaga. Di sela-sela waktu yang tersedia, Rina sering mengajak Damar untuk berjalan-jalan di halaman belakang kos yang sederhana. Mereka berbincang tentang buku-buku favorit, lagu-lagu yang menginspirasi, dan cita-cita yang seakan menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Saat itu, dunia seolah menyatu dalam keheningan yang penuh arti. Langkah mereka serama, tanpa banyak kata, hanya dengan perasaan yang saling menghargai dan mengerti. Di sebuah sudut kecil halaman, terdapat pohon mangga tua yang rindang. Pohon itu menjadi saksi bisu dari setiap pertemuan mereka. Suatu hari ketika angin sore berhembus lembut, Damar duduk di bawah pohon itu sambil menatap jauh ke kejauhan. Rina pun duduk di sampingnya tanpa banyak bicara, membiarkan keheningan mengisi ruang antara mereka. Dalam keheningan itu ada percikan harapan yang tak perlu diungkapkan dengan kata-kata, namun terasa dalam setiap detak jantung. Kadang saya merasa hidup ini penuh liku, Bu. Kita bertemu dengan orang-orang yang memberikan warna, yang kadang membuat hati bertanya-tanya tentang arti kehadiran. Ucap Damar pelan sambil menatap lembut ke arah Rina. Rina mengangguk, mendengarkan dengan penuh perhatian. Mungkin itu sebabnya, di antara segala kesibukan dan keraguan, ada saat-saat yang begitu berharga. Saat kita menemukan bahwa kehadiran seseorang bisa membuat segalanya terasa lebih mudah. Suasana menjadi semakin intens ketika mereka saling berbagi mimpi. Mimpi tentang hari esok yang penuh harapan, tentang perjalanan hidup yang mungkin tak selalu mulus, namun selalu indah karena adanya kehadiran satu sama lain. Rina berasa setiap ang first poster tawa yang dilepaskan, bola mengukur kisah yang hanya beririk berdua yang tahu. Ada janji tersirat dalam setiap tatapan, sebuah harapan bahwa kebersamaan ini akan bertahan meski waktu terus berlalu. Malam semakin larut dan mereka pun kembali ke rutinitas masing-masing. Namun momen-momen itu tetap terpatri di hati Rina. Ia menyadari bahwa cinta tak harus selalu diungkapkan dengan kata-kata manis yang berlebihan. Cinta bisa hadir dalam setiap detik kebersamaan, dalam setiap senyum tulus, dan dalam setiap sentuhan yang penuh makna. Di pagi yang baru, sebelum aktivitas dimulai, Rina mengirimkan secarik pesan singkat melalui telepon kepada Damar. Pesan itu sederhana, semoga harimu penuh keceriaan. Ingat, ibu selalu di sini jika kamu butuh teman bicara. Pesan itu menjadi simbol kehangatan yang selalu ingin ia berikan tanpa harus mengungkapkan perasaan yang terlalu terang. Hari-hari berlalu dengan ritme yang semakin teratur, namun perasaan itu semakin tumbuh dan menguat. Di setiap pertemuan, di setiap obrolan ringan, cinta yang terpendam semakin terasa. Rina pun mulai menyusun harapan dalam benaknya, berharap suatu hari nanti keberanian akan membawanya untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Damar. Hingga saat itu tiba, ia akan terus menjaga setiap momen kebersamaan, menghargai setiap detik yang dilalui dengan penuh rasa syukur. Pagi itu, udara terasa sejuk seolah mengisyaratkan hari baru yang penuh kemungkinan. Di tengah rutinitas kos yang sederhana, kehadiran Damar semakin menjadi bagian tak terpisahkan dari hari-hari Rina. Meski keduanya telah berbagi banyak momen kehangatan, hari ini terasa berbeda. Ada suatu getar halus yang membawa mereka menuju titik temu yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Di ruang tamu yang biasa mereka tempati untuk menghabiskan waktu senggang, Rina menyiapkan secangkir kopi panas.
Sambil duduk di bangku kayu di dekat jendela, ia menunggu Damar tiba dengan senyuman hangatnya. Langkah ringan anak kos itu terdengar mendekat, membawa sepotong keheningan yang penuh arti. "Selamat pagi, Bu," sapanya dengan nada lembut, seolah tak menyadari betapa istimewanya momen itu. "Pagi, Damar, silakan duduk, kopi sudah siap," jawab Rina sambil mengulurkan cangkir kepada Damar. Kehangatan dalam setiap kata yang terucap membuat pertemuan sederhana ini terasa jauh lebih mendalam. Sambil menyeruput kopi, mereka mulai berbincang tentang hal-hal sepele. Cuaca yang mulai berubah, cerita tentang buku yang sedang dibaca, dan kenangan masa kecil Rina. Namun, di balik percakapan ringan itu, tersimpan perasaan yang semakin kian nyata. Masing-masing mengerti bahwa setiap detik bersama bukan hanya tentang waktu yang berlalu, melainkan tentang perjalanan hati yang mulai saling mengenal lebih dalam. Setelah beberapa waktu, suasana menjadi hening sejenak. Rina, nada mata Damar, dan neutral penuh keikhlasan dan kehangatan. "Damar, apakah kamu pernah merasa bahwa ada momen-momen di antara kita yang lebih dari sekadar hubungan antara pemilik kos dan anak kos?" Tanyanya perlahan, seolah ingin memastikan apa yang telah lama terpendam dalam hatinya. Damar terdiam sejenak, matanya menyiratkan keraguan dan kebingungan. "Bu, saya selalu menganggap ibu sebagai sosok yang sangat berarti, namun saya belum pernah membayangkan hal lain," jawabnya dengan jujur, suaranya lembut seolah berusaha memahami dan meresapi arti pertanyaan itu. Kedua hati pun berhadapan dalam keheningan yang menyimpan ribuan pertanyaan. Rina merasakan seolah setiap kata yang belum terucap mengalir di udara. Itu, perasaan yang tumbuh selama ini telah mengisi ruang-ruang kosong di hidupnya, ruang yang selama ini terasa sunyi. Setelah kepergian orang-orang tercinta. Sementara bagi Damar, perasaan hormat dan kasih sayang yang ia rasakan terhadap Rina mulai bergeser, meski masih terbungkus dalam kedalaman persahabatan. "Mungkin, kadang hati tumbuh tanpa kita duga," ujar Rina pelan sambil mencoba mencari kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. "Saya merasa setiap pertemuan kita selalu membawa kehangitan yang sulit saya jelaskan. Tapi saya juga tidak ingin memaksa sesuatu yang mungkin tidak sejalan dengan perasaanmu," ungkap Damar dengan tulus sambil menatap keluar jendela, melihat bayangan dedaunan yang bergoyang tertiup angin. Kedua perbincangan itu membuka sebuah celah di antara mereka, celah yang perlahan mengizinkan perasaan untuk mengalir tanpa harus dibatasi oleh aturan yang kaku. Rina dengan keberanian yang datang dari pengalaman hidupnya merasa bahwa kejujuran adalah langkah pertama untuk memahami arti sebenarnya dari hubungan mereka. Ia pun mulai berbagi cerita tentang masa lalunya, tentang kehilangan, tentang harapan yang pernah terpendam, dan tentang pelajaran hidup bahwa setiap pertemuan adalah anugerah. Damar mendengarkan dengan penuh perhatian. "Bu, mendengar cerita ibu membuat saya berpikir bahwa hidup ini memang penuh dengan kejutan. Saya belajar banyak dari ibu, bukan hanya tentang cara menjalani hari, tapi juga tentang bagaimana menghargai setiap detik yang ada," ujarnya tulus, mencoba menyampaikan rasa hormat yang mendalam. Dalam keintiman itu, perasaan pun mulai bergeser. Tidak ada lagi jarak yang terasa antara pemilik kos dan anak kos. Hanya ada dua hati yang berusaha memahami arti kehadiran satu sama lain.